Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyil qayyumil mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pelajaran kali ini kita akan menyelesaikan bagian terakhir dari makna syahadat yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya, pelajaran yang lalu, kita sudah membahas tentang sifat-sifat para anbiya, bahwasanya mereka wajib atau pasti bersifat jujur. Semua nabi mereka bersifat sidq atau jujur, juga bersifat amanah, dapat dipercaya, fatanah, cerdas, dan mustahil bagi para anbiya berbohong, berkhianat, radhalah, yaitu perangai atau akhlak orang-orang yang rendah dan hina. Tidak mungkin Nabi melakukan radhalah ini. Juga safahat, melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hikmah. Tidak ada seorang Nabi pun yang melakukan safahat. Dan juga mustahil seorang Nabi itu adalah orang yang memiliki sifat baladah atau bebal. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwasanya para anbiya mereka adalah orang-orang yang pemberani, dan mustahil mereka itu adalah orang yang pengecut. Adapun rasa takut yang biasa dialami sebagaimana lumrahnya manusia, sifat naluri kemanusiaan yang dimiliki oleh semua orang, takut terhadap binatang buas, takut terhadap ular atau hewan-hewan yang bisa membahayakan keselamatan. Maka yang seperti itu bukanlah yang mustahil bagi Nabi. Bisa jadi seorang Nabi takut dari bahaya hewan seperti ular misalnya. Ada ular kemudian takut, maka yang seperti itu wajar karena Nabi juga adalah manusia, memiliki naluri dan rasa takut yang dimiliki oleh pada umumnya manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Di situ Nabi Musa lari menghindar karena takut akan bahaya ular. Nabi Musa sebagaimana manusia pada umumnya menghindari hewan yang bisa membahayakan keselamatan diri atau bisa melukai. Itu adalah suatu hal yang wajar dan itu bukan mustahil terjadi pada seorang nabi. Juga sudah dijelaskan bahwasanya para anbiya memiliki bentuk tubuh fisik
yang sempurna bentuk tubuh atau fisik sebagaimana yang disebutkan dalam hadis hasanal wajhi, wajahnya tampan rupawan, hasanas sauti, suaranya indah merdu. Maka mustahil bagi seorang nabi setiap perkara yang munafir, yang menjauhkan orang dari menerima dakwah. Ya, dari sini bisa kita pahami bahwasanya cerita yang beredar tentang Nabi Ayyub, ya, yang dalam cerita yang bohong itu, atau bahasa sekarang cerita hoax, tapi banyak didapatkan atau kita dapati di kitab-kitab, sebagian kitab-kitab tafsir, cerita yang bohong ini tentang Nabi Ayyub. Katanya sakit sampai keluar dari badan beliau ulat. Ya, bahkan dalam cerita itu lebih parahnya lagi, Nabi Ayyub yang membiarkan ulat itu menggerogoti tubuh beliau katanya, ya, dan mengatakan makanlah dari apa yang dirizkikan Allah kepadamu. Ya, seperti itu kan membahayakan diri, dan tidak mungkin Nabi melakukan hal itu. Ini adalah cerita yang bohong, cerita-cerita Israiliyat yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari cerita-cerita yang dinukil dari luar Islam, dari orang-orang Yahudi, yang kemudian disisipkan di beberapa kitab-kitab untuk, ya, sengaja musuh-musuh Islam supaya merubah keyakinan umat Islam menjadi keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Yang benar Nabi Ayyub itu sakit, ya, dalam waktu yang lama, disebutkan dalam waktu sampai 18 tahun. Sakit demam yang tinggi, demam yang parah, tidak sampai, ya, badannya kemudian digerogoti oleh ulat atau yang semacamnya yang menyebabkan orang lari dari dakwah beliau. Yang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan tidak hanya sakit yang dialami oleh Nabi Ayyub ini, ya, Nabi Ayyub juga kehilangan harta. Yang semula beliau memiliki harta yang sangat banyak, harta yang sangat melimpah, dan beliau memiliki beberapa orang istri. Akan tetapi yang masih setia bersama beliau saat beliau sakit, berkhidmat melayani beliau, hanya satu yang bernama Rahmah dari istri-istri beliau yang sebelumnya. Yang lain yang meninggalkan Nabi Ayyub alaihi salam. Dan putra-putra beliau juga, semula beliau punya putra-putra, anak-anak, semuanya meninggal. Ini adalah sebagai ujian, cobaan dari Allah, bala. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling diberi ujian, orang yang paling diberi ujian atau bala yang sangat menyusahkan, menyulitkan dalam kehidupan, itu adalah para anbiya. Ujian-ujian yang begitu menyulitkan dan menyusahkan itu, yang paling menyulitkan dan menyusahkan itu diberikan ujian itu kepada para anbiya. Maka ujian yang diberikan pada kita dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada para nabi, yang lebih berat dan lebih menyulitkan ujian yang diderita oleh para nabi. Tapi mereka sebagai contoh dan tauladan bagi kita menghadapi itu semua dengan kesabaran. Akhirnya dalam cerita, dalam riwayat tentang Nabi Ayyub ini, beliau didatangi oleh dua orang di antara pengikut-pengikut beliau, di antara orang-orang yang beriman kepada beliau. Kemudian
salah satu di antara kedua orang yang mendatangi beliau ini dihasut oleh setan, dibisiki oleh setan. Setan mengatakan, lihat itu Ayub, masa ngaku nabi tapi sakit nggak sembuh-sembuh gitu. Bahasa kasarnya begitu. Akhirnya orang ini murtad, tidak mau meyakini dan mengakui Nabi Ayub sebagai nabi. Diceritakan oleh yang satu lagi, karena yang satu masih tetap beriman kepada Nabi Ayub. Setelah mendapatkan kabar, mendengar kabar tersebut, Nabi Ayub kemudian bersedih, ya seandainya saya sembuh, mungkin tidak ada yang seperti itu. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit yang beliau sudah derita bertahun-tahun itu. Ini adalah cerita yang sebenarnya tentang Nabi Ayub, tidak seperti yang tertulis di beberapa kitab, yang itu adalah sisipan-sisipan yang sengaja dimasukkan oleh musuh-musuh Islam, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, merusak keyakinan umat Islam di kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab tarikh, dan kita yakini itu bukan dari muallif yang sebenarnya menulis kitab-kitab tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang di antara hal-hal yang wajib dan pasti bagi seorang nabi adalah terjaga atau maksum, atau bahasa ismah, yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang akan kita sebutkan pada penjelasan atau pembahasan kali ini. Wa tajibu lahumul ismah. Mereka para anbiya pasti atau wajib terjaga atau maksum. Ail hifdzu at-tammu bilan khiramin. Dengan keterpeliharaan yang sempurna tanpa terbatalkan meski hanya sekalipun. Jadi tidak mungkin terjadi pada seorang nabi apa saja yang akan disebutkan berikut ini. Minal kufri, yang pertama adalah dari kekufuran. Tidak ada seorang nabi pun yang berbuat kekufuran, baik sebelum menjadi nabi ataupun setelah diangkat sebagai nabi dan rasul. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qabl. Nabi Ibrahim sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah mengetahui bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam ini, yang berhak disembah hanyalah Allah, bukan bintang-bintang, bukan matahari, bukan bulan, bukan patung-patung. Maka beliau tidak ikut-ikutan bersama orang-orang yang hidup semasa beliau yang berbuat kemusyrikan, menyembah kepada selain Allah. Bahkan yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti yang sudah disebutkan juga pada pelajaran sebelumnya, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu. Dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Ibrahim, berkata kepada orang-orang yang musyrik menyembah matahari, bintang-bintang dan bulan-bulan, dan penyembah bintang-bintang dan bulan yang mereka sembah, mereka berbuat kemusyrikan itu. Beliau berkata, hadza rabbi. Hadza rabbi itu adalah istifham ingkari. Bukan penetapan dari beliau, tetapi pengingkaran. Beliau bertanya kepada mereka, apakah yang seperti ini, yang memiliki batas, ukuran, bentuk yang lemah,
yang seperti ini kalian anggap sebagai Tuhan. Ini adalah istifham pengingkaran. Tidak mungkin yang seperti ini adalah Tuhan, mustahil. Beliau meyakini bahwasanya Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan bintang-bintang, bukan matahari, bukan rembulan. Tidak seperti yang mereka yakini itu. Dan bukan juga berhala-berhala. Maka Nabi Ibrahim dari semenjak kecil tidak pernah ikut-ikutan menyembah berhala. Ketika diajak oleh kaumnya untuk melakukan pesta hari raya bagi mereka, Nabi Ibrahim, apa jawaban beliau? Inni saqim. Itu bukan Nabi Ibrahim berbohong, akan tetapi sebagian ulama malah menjelaskan bahwasanya sakim di situ artinya sakit, perasaan hati beliau melihat kalian yang berbuat kemusyrikan itu. Berarti kan tidak mau ikut-ikutan, apalagi membuatkan berhala atau menjual berhala sebagaimana disebutkan dalam cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Maka tidak boleh diyakini Nabi Ibrahim ikut-ikutan membuat berhala, ikut-ikutan menjual berhala. Tidak mungkin seorang nabi seperti itu. Pasti beliau menolak. Bahkan dalam Al-Quran sendiri disebutkan tentang itu. Beliau menolak dengan jawaban yang tidak ada unsur kebohongan sedikit pun ketika diajak, karena itu beliau tahu betul itu adalah apa yang mereka lakukan itu adalah kemusyrikan. Maka beliau menolak ajakan mereka itu. Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat kekufuran, bahkan dan semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah, baik sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul atau setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka semuanya terjaga dari kekufuran, maksum, ismat bagi anbiya, keterpeliharaan dari Allah yang berikan kepada para nabi itu sudah diberikan oleh Allah kepada mereka semenjak mereka kecil, semenjak mereka tumbuh dewasa sampai mereka diangkat menjadi nabi. Tidak pernah melakukan hal-hal yang berbau atau memiliki unsur kekufuran sedikit pun, sekalipun. Tadi disebutkan maksudnya al-ismah itu adalah al-hifdzut tammu bilan khiram, keterpeliharaan yang sempurna tanpa terbatalkan sedikit pun, meskipun sekali saja tidak pernah terjadi, meskipun sedikit saja tidak pernah terjadi pada seorang nabi. Meskipun tidak ikut menyembah tapi hanya menjual, nggak pernah terjadi. Hanya membuatkan, itu juga tidak pernah terjadi. Maka jangan sampai kita percaya dengan cerita-cerita bohong yang dinisbatkan kepada para anbiya seperti Nabi Ibrahim. Banyak cerita-cerita bohong yang dinisbatkan kepada beliau, padahal itu semuanya tidak benar. Dalam memahami ayat, dalam memahami kalimat-kalimat yang terdapat dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kita harus bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh para ulama, dan jangan asal ada di sebuah kitab kemudian kita katakan oh berarti ini ada dasarnya. Belum tentu, karena yang ada dalam kitab itu bisa jadi bukan dari penulisnya, tetapi sisipan-sisipan yang sengaja disisipkan, atau das bahasa Arabnya, yang sengaja disisipkan untuk mengelabui umat Islam dan merubah keyakinan umat Islam tentang para anbiya, para rasul, dan cerita-cerita yang lainnya yang bertentangan dengan dasar-dasar agama Islam, keyakinan terhadap Allah dan Nabi Muhammad serta para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzunubil kabair, dan para anbiya itu maksum, terjaga dari dosa-dosa besar. Tidak ada di antara nabi yang diutus oleh Allah atau rasul yang diutus oleh Allah melakukan dosa besar. Ini juga
Kita harus berhati-hati dalam membaca ya, apa yang ada dalam kitab-kitab itu tidak semuanya benar. Seperti yang disebutkan juga tentang Nabi Yusuf. Di sebagian kitab disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf itu menafsirkan firman Allah, ya, sebagian kitab tersebut ini. Ya, kita yakini bukan dari muallifnya yang ini, yang menulis kitab tersebut, tetapi sisipan. Bahwasanya disebutkan menafsiri firman Allah laqad hammat bihi wa hamma biha. Itu artinya dikatakan ya, dalam cerita yang atau riwayat yang tidak benar itu bahwasanya Zaliqah istrinya raja itu ingin berbuat zina dengan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menanggapi dan juga ingin berbuat zina dengan Zaliqah. Padahal tafsir yang benar tidak seperti itu. Walaqad hammat bihi artinya Zaliqah ingin berzina dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha di situ bukan berarti Nabi Yusuf ingin juga berzina dengan Zaliqah. Akan tetapi Nabi Yusuf ingin mendorong Zaliqah karena beliau menolak ajakannya. Walaqad hamma biha, para ulama mengatakan ay hamma bidaf'iha. Nabi Yusuf ingin menolak dan mendorong karena beliau ya, tidak mau diajak untuk berzina. Laula an ra'a burhana rabbih. Seandainya Nabi Yusuf tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka Nabi Yusuf akan mendorong ya, karena beliau menolak. Tapi beliau mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga beliau tidak mendorong, akan tetapi beliau berbalik dan menghindar. Maka ketika ditarik oleh Zaliqah itu pakaian Nabi Yusuf yang sobek itu adalah bagian belakangnya, sehingga ketika diadili itu Nabi Yusuf yang dianggap benar karena pakaiannya sobeknya dari belakang karena Nabi Yusuf menghindar. Ya, jadi tidak benar kalau dikatakan Nabi Yusuf juga ingin berbuat zina dengan Zaliqah. Bahkan di sebagian tafsir na'udzubillah min dzalik menuduh Nabi berbuat zina seperti Said Qutb ya, dan yang lain-lainnya yang ya, termasuk orang-orang yang ingin merusak Islam dari dalam ini, mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf sudah duduk di atas perempuan itu, Zaliqah itu seperti duduknya orang yang mau melakukan jima pada istrinya, suami pada istrinya, laki-laki pada perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Yusuf tidak mungkin ya, berbuat hal ini. Dan ini adalah suatu hal yang mustahil, dosa besar dilakukan oleh seorang nabi. Yang benar adalah Nabi Yusuf hamma bidaf'iha, ingin mendorong atau menolak dengan mendorong ingin menolak ajakan Zaliqah untuk berzina itu dengan mendorong, akan tetapi ya karena mendapatkan petunjuk dari Allah, laula an ra'a burhana rabbih, maka Nabi Yusuf tidak jadi mendorong tapi berbalik dan menghindar. Sehingga ketika menghindar itu ditarik bajunya oleh Zaliqah, yang sobek adalah bagian belakang dari baju Nabi Yusuf. Juga tidak mungkin seorang nabi melakukan dosa besar, mustahil, karena mereka terjaga. Maka tidak mungkin ada nabi yang berbohong. Mustahil seorang nabi berbohong. Apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah riwayat Al-Bukhari tentang Nabi Ibrahim, bahwasanya dalam hadis tersebut redaksinya lam yakdzib, yang tidak berbohong Ibrahimu illa thalatha kadzabat, tidak berbohong Nabi Ibrahim illa thalatha kadzabat. Thalatha kadzabat itu bukan artinya bohong. Bohong seperti yang kita kenal, yaitu berkata sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalam bi khilafil waqi'. Bukan itu yang dimaksud dengan thalatha kadzabat dalam hadis Nabi. Para ulama seperti Imam Al-Ambari menafsiri hadis ini bahwasanya kalam
yang diucapkan itu adalah kalamun yuhimu dhahiruhu annahu kadhibun walakinnahu fil haqiqati laisa kadhiban bal huwa haqqun wa haqiqatun batinan. Yuhimu dhahiruhu annahu kadhibun walakinnahu haqqun wa haqiqatun batinan. Secara kenyataan ya itu adalah benar yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim ini seakan-akan ya, mengesankan ada suatu hal yang bohong, tapi bukan kebohongan. Hakikatnya yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim adalah kebenaran. Ya. Orang yang mendengar saja yang menganggap itu adalah mereka yang mendengar itu mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berbohong sama sekali. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, salah sekadzabat itu disebutkan bukanlah kebohongan yang secara hakikatnya bukanlah kebohongan, akan tetapi suatu hal yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Meskipun secara zahir seakan-akan mengesankan adanya kebohongan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi jangan dipahami sendiri kemudian Nabi Ibrahim pernah berbohong, nggak bisa. Maka inilah pentingnya ilmu agama, memahami ayat, memahami hadis harus sesuai dengan penjelasan yang benar, dengan kaidah yang benar. Pertama, ketika Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza, itu bukanlah kebohongan, akan tapi dalam bahasa sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang lalu dibolehkan mengucapkan seperti itu dengan yang maksud sebagai majaz isnadi, menyandarkan sesuatu kepada selain yang melakukan perbuatan itu secara langsung, akan tetapi sesuatu ini atau seseorang ini menjadi penyebab terjadinya perbuatan itu dilakukan oleh yang lain. Nabi Ibrahim menghancurkan yang kecil karena yang besar ini. Maka yang disebut di situ adalah ada indikator atau yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu sebab beliau melakukan ini adalah yang besar, melakukan penghancuran terhadap yang kecil-kecil karena yang besar ini. Maka Nabi Ibrahim dengan tegas mengatakan fas'aluhum in kanu yantiqun, tanyalah kepada mereka kalau mereka bisa ngomong. Itu tujuannya apa Nabi Ibrahim? Supaya membungkam mereka. Yang tidak bisa ngomong, yang tidak bisa membela diri saja kalian sembah. Bagaimana? Ini aja yang besar, yang kecil nggak bisa ngomong, yang besar nggak bisa ngomong, tanya aja. Kalau mereka bisa ngomong, bisa membela diri, berarti kalau seperti itu kan bukan Tuhan. Ini tujuan Nabi Ibrahim untuk menyadarkan mereka dari kemusyrikan itu. Jadi itu adalah bukan kebohongan, yang seperti itu adalah dalam bahasa disebut majaz isnadi. Kemudian ketika diajak untuk berpesta merayakan hari raya mereka, Nabi Ibrahim mengatakan inni saqim. Ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ada yang mengatakan saqim itu sakit karena rasa sakit dalam hati beliau karena kalian berbuat kemusyrikan dan kemaksiatan. Karena Nabi Ibrahim sangat cinta kepada Allah, maka beliau merasa sakit jika mereka berbuat kemusyrikan kepada Allah, melihat kemusyrikan, kemaksiatan yang diperlakukan oleh orang-orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada sebagian ulama yang menafsirkan saqim di situ artinya sa'asqam, karena Nabi Ibrahim itu disebutkan ketika diajak oleh mereka beliau melihat ke arah bintang, kemudian beliau tahu bahwasanya ini waktunya, biasanya beliau sakit karena beliau punya penyakit demam yang biasa datang kemudian sembuh. Demam itu muncul lagi kemudian sembuh begitu, sehingga beliau tahu waktu itu adalah
waktu yang biasanya beliau sakit, maka beliau mengatakan ini sakim itu. Kemudian ketika Sarah itu ingin dipanggil oleh raja, ditanya oleh raja Nabi Ibrahim, apakah Sarah ini saudarinya atau istrinya? Karena raja itu saat itu Nabi Ibrahim bertemu dengan seorang raja yang zalim. Raja itu jika ada perempuan yang sudah menikah, maka dia akan menzinai perempuan itu. Tapi kalau ada perempuan itu masih perawan, belum pernah menikah, maka dibiarkan, dilepas. Maka Nabi Ibrahim ketika ditanya siapakah Sarah itu, maka beliau mengatakan ukhti. Itu maksud beliau adalah ukhti fil Islam. Dalam bahasa disebut tauriyah, yang seperti ini dibolehkan. Karena saat itu tidak ada satupun bersama beliau, bersama Nabi Ibrahim, orang yang beragama Islam dari jenis perempuan kecuali Sarah ini. Maka beliau mengatakan ukhti dengan makna ukhti fil Islam, yaitu saudari perempuan sesama muslim, seagama, yaitu dalam agama Islam. Dan dosa-dosa kecil yang menandakan rendahnya jiwa pelakunya. Belum baca Arabnya tadi. Wasaghairil khissati waddana, dan dosa-dosa kecil yang menandakan rendahnya jiwa pelakunya. Tidak mungkin seorang nabi melakukan dosa-dosa kecil yang merendahkan atau menandakan rendahnya jiwa pelakunya. Seperti mencuri sebiji anggur misalnya. Itu adalah dosa kecil yang bisa merendahkan derajat atau menunjukkan rendahnya derajat atau jiwa pelakunya. Qabla nubuwati wa ba'daha, baik sebelum kenabian, sebelum mereka menjadi nabi maupun sesudah mereka menjadi nabi. Fal anbiya'u alaihimus salamu ma'sumuna minal wuqu'i fil kufri wal ma'asil kabirati wa minat talabbusi bidh-dhunubis saghirati allati laysa fiha khissatun wa dana'ah kasariqati habbati inab qabla nubuwati wa ba'daha. Jadi para nabi alaihimus salam terjatuh dalam kekufuran, terjatuh dalam dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang mengandung kerendahan jiwa dan kehinaan, seperti mencuri sebiji anggur, baik sebelum menjadi nabi atau sesudahnya. Lakin wa yajuzu alaihim, kan tapi yang bisa terjadi itu mereka mungkin atau jaiz dan bisa saja terjadi pada seorang nabi, masih wadzalika minal ma'asi, melakukan dosa-dosa selain itu, yaitu dosa kecil yang tidak menunjukkan rendahnya derajat. Wahiyya saghairul lati laisa fiha khissatun wala dana'atun, yaitu dosa-dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan dan kerendahan jiwa. Kama hasala ma'a sayyidina Adam, seperti yang terjadi dilakukan oleh Sayyidina Adam. Lakin in hasala minhum syai'un min dzalika, akan tapi jika terjadi dari kalangan dari mereka hal tersebut, yunabbahuna fawran litaubati, mereka diingatkan langsung untuk bertaubat, qabla ay yaqtadiya bihim ay bil anbiya'i fiha ay fi tilka as-saghirati ghairuhum min umamihim fayaf'ala mithla ma fa'alu li'annahum qudwatun linnas. Sebelum diikuti oleh orang lain yang mengikuti mereka, seandainya terjadi pada seorang nabi dosa kecil yang tidak merendahkan derajat ini, maka mereka sudah bertaubat, sehingga tidak ada yang mengikuti mereka dalam dosa kecil yang tidak merendahkan derajat tersebut. Ya, jika dari kalangan umatnya tidak ada di antara para nabi yang melakukan dosa kecil yang tidak merendahkan derajat itu, kecuali mereka sudah bertaubat sebelum dosa-dosa tersebut diikuti oleh orang lain dari kalangan umatnya, sehingga mereka melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi karena mereka adalah teladan umat. Artinya tidak mungkin bagi umatnya mengikuti itu karena nabinya saja sudah diingatkan dan bertaubat, seperti yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Dan itu pun terjadi pada Nabi Adam saat beliau masih di surga, sebelum turun ke bumi, sebelum dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi.
Nabi Adam baru diangkat menjadi nabi dan rasul setelah berada di bumi. Kata saat di surga itu Nabi Adam dilarang untuk memakan salah satu di antara buah tanaman yang ada di sana, di surga, pohon yang ada di sana. Dalam ayat Al-Quran disebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Adam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk mendekati dan makan tanaman atau buah dari tanaman tersebut. Disebutkan firman Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan mendekati pohon ini, jangan memakan pohon ini. Akan tetapi setan yang membujuk dan mengatakan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk memakan dari tanaman tersebut. Tujuannya supaya mereka bisa berbuat sesuatu terhadap Nabi Adam sehingga menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Ya, dalam riwayat atau dalam kitab-kitab tafsir disebutkan ada perbedaan pendapat para ulama. Ini yang dimakan oleh Nabi Adam itu apa saat itu? Ada yang mengatakan gandum, hinton. Ada yang mengatakan tin, buah tin. Ada yang mengatakan nakhlah, itu pohon kurma, itu buah kurma. Ada yang mengatakan tufah, pohon apel. Dan ada yang mengatakan selain dari 4 ini. Selain dari 4 tanaman itu, syajarah di situ maksudnya itu. Jadi syajarah kalau di Indonesia ini kan umumnya katanya buah khuldi, itu bukan namanya buah khuldi. Itu dan setan saja mengelabui katanya kalau makan buah ini bisa kekal selamanya hidup. Dan juga ada cerita yang bohong juga yang mengatakan bahwasanya setan itu menyelinap masuk sembunyi-sembunyi ke dalam surga lagi dalam menyamar atau menjelma dalam bentuk ular. Itu juga cerita bohong. Masa Allah bisa dikelabui? Allah Maha tahu mana setan, di mana setan berada, kapan, di mana iblis itu berada. Ya, iblis yang ini mengganggu ingin mengeluarkan Nabi Adam juga dari surga karena gara-gara dia diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam tapi dia tidak mau sujud, akhirnya dikeluarkan dari surga. Dalam cerita itu disebutkan begitu. Allah Maha tahu. Tidak mungkin tertutup dari penglihatan Allah apapun, sekecil apapun, sepintar apapun orang mau menyembunyikan. Termasuk apa yang terjadi. Yang sebenarnya terjadi adalah iblis itu setelah diusir dari surga tidak langsung keluar, tapi masih ada di dalam surga dan masih punya saat itu dengan takdir Allah ternyata berkesempatan untuk bisa mengeluarkan Nabi Adam dari, menyebabkan keluarnya Nabi Adam dan Hawa juga dari surga. Ya memang itu kehendak Allah bahwasanya manusia akan hidup di bumi bukan di surga. Ini adalah semuanya sudah menjadi takdir dan ketetapan serta kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi itu maksum dari dosa besar, dosa-dosa kecil yang merendahkan derajat. Adapun dosa kecil yang tidak merendahkan derajat mungkin dan jaiz terjadi pada nabi, bisa saja terjadi pada para nabi, akan tetapi diingatkan langsung untuk bertaubat dan sudah bertaubat sebelum diikuti oleh orang lain seperti yang terjadi pada Nabi Adam, dan bahwasanya Nabi Adam bertaubat akan tetapi karena melanggar perintah Allah atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah itu, maka Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi bersama Hawa. Ini adalah cerita yang terjadi yang sebenarnya, apa yang terjadi yang terjadi pada Nabi Adam alaihi salam. Famin huna yu'lamu anna an-nubuwwata,
La tasihhu li ikhwati Yusufa wa humul asyara. Dari sini diketahui bahwasanya kenabian itu tidak sah, tidak berlaku bagi saudara-saudara Nabi Yusuf. Wa humul asyara, mereka yang berjumlah 10 orang. Karena ya, ada 12 putra dari Nabi Yakub. Ya, 10 orang mereka yang menzalimi Nabi Yusuf, dua lagi itu Nabi Yusuf dan Binyamin ya, dan Binyamin yaitu dan Binyamin saudara yang sekandungnya Nabi Yusuf. Kalau yang lain kan saudara sebapak Nabi Yusuf. Alladzina fa'alu tilkal afa'ilal khasisah, yang berbuat atau melakukan perbuatan-perbuatan keji itu. Min darbihim Yusuf alaihi salam, mereka memukuli Nabi Yusuf. Wa ramyihim lahu fil bi'r, dan melemparkan Nabi Yusuf ke sumur. Wa tasfihihim abahum Yaqub, dan mereka membodohkan ayah mereka. Dalam Quran disebutkan mereka mengatakan kepada Nabi Yaqub, innaka lafi dhalalikal qadim. Ya, mereka membodohkan Nabi Yakub. Ini semua adalah kekufuran. Akan tetapi ya, setelah itu mereka juga bertaubat dari kekufuran itu. Wa huwa kufrun, dan ini adalah kekufuran, tapi mereka ya setelah itu bertaubat dari kekufuran itu. Wa ikhwatu Yusuf haula'i hum man siwa Binyamin. Mereka itu adalah selain Binyamin, 10 orang itu ya tidak termasuk Binyamin, karena Binyamin itu adalah ya, saudaranya Nabi Yusuf yang sekandung. Binyamin tidak turut serta ya, dengan mereka melakukan perbuatan-perbuatan hina tersebut. Fa huwa lam yusyarikhum fima fa'alu. Binyamin tidak ikut serta dengan mereka dalam perbuatan-perbuatan hina yang mereka lakukan itu. Yang 10 saudara Nabi Yusuf yang lain melakukan itu. Saudaranya Nabi Yusuf yang lain lakukan. Dan ada 12 keturunan Nabi Yakub itu. Yang 2 itu adalah Nabi Yusuf dan Binyamin. Yang 10 itu yang menzalimi Nabi Yusuf dan membodoh-bodohkan Nabi Yakub. Wa ammal asbat, adapun al asbat alladzina dzakarallahu ta'ala fil Qur'ani annahu unzila 'alaihimul wahyu falaysal muradu bihim haula'i alladzina adzawhu bal hum man nubbi'a ay uhiya ilaihim bin nubuwah min dzurriyyatihim. Adapun al asbat yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya dalam surat Al-Baqarah disebutkan misalnya qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wal asbati wa ma utiya Musa ila akhiril ayat. Wal asbat di situ yang dimaksud dengan al asbat itu yang mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi nabi Allah, itu adalah keturunan-keturunan dari yang 10 itu, bukan mereka yang 10 itu, tapi keturunan-keturunan dari yang Nabi Yakub, yang dari 10 anak Nabi Yakub. Dan yang Nabi Yakub punya 12 anak itu, dari keturunan dari Nabi Yakub. Mungkin saja yang nabian itu diterima atau nubuwah itu diterima oleh Binyamin, karena Binyamin tidak berbuat dosa. Akan tetapi yang mustahil adalah 10. Adapun bagi anak-anak yang dari 10 ini, yang keturunan mereka, mungkin saja mereka mendapatkan nubuwah, ya diberikan wahyu oleh Allah dan menjadi nabi, yaitu min dzurriyyatihim, dari yang mendapatkan wahyu, dan mereka adalah keturunan dari saudara-saudara Nabi Yusuf itu, bukan saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 itu, tetapi keturunan-keturunannya. Ya, maka yang dimaksud dengan al-asbat itu bukanlah mereka yang telah menyakiti Nabi Yusuf tersebut, bukan 10 orang yang menyakiti itu. Adapun Binyamin, ya mungkin saja mendapatkan kenabian, karena ya, tidak ada hal yang mustahil bagi Nabi terjadi pada Binyamin, tidak seperti saudara-saudaranya yang lain yang 10 orang itu. Karena di antara keturunan mereka ada yang mendapatkan wahyu kenabian. Ya, al-asbat itu keturunan dari Bani Israel, ya, dari Nabi Yakub. Karena Yakub itu dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa mereka dulu disebut bahasa Ibrani, itu disebutkan Yakub itu
adalah Israil. Bahasanya Israil. Kalau dalam bahasa Arab Yakub. Ya, maka kita jangan mengucapkan Israel untuk orang-orang Yahudi itu. Karena itu nama Nabi Yakub itu Israil. Kalau mau kita ucapkan Bani Israel, Bani Israel. Karena mereka keturunan Nabi Yakub, atau bahasa lain Israeliyin gitu. Tapi jangan Israel gitu saja ya. Untuk negara yang sekarang ini yang beragama Yahudi yang merampas tanah Palestina itu, maka kita sebutnya mereka Yahudi atau Israeliyin atau Bani Israel, Bani Israel. Jangan disebut Israel saja, karena nama Israel itu nama Nabi Yakub dalam bahasa mereka. Li'anna dzurriyyatahum minhum man utiya nubuwah, di antara keturunan mereka ada yang mendapatkan wahyu. Wal sibtu fil lughati yutlaqu 'al waladi wa waladil walad, dan as-sibt dalam bahasa Arab digunakan untuk makna anak dan anaknya anak atau cucu, keturunan. Itu dikatakan as-sibtu. Kalau dalam bahasa Arab kan kita ya, terbiasa memakai apa? Qabilah itu, kabilah. Ya, kabilah untuk satu suku yang berasal dari satu kakek ya, yang menurunkan mereka semuanya. Bani Fulan, Bani ya, Fulan ya. Adapun kalau dalam bahasa mereka disebut asbat atau sibat, itu adalah keturunan-keturunan ya. Maka mungkin saja di antara keturunan 10 saudara Nabi Yusuf itu ada yang diangkat jadi nabi, seperti yang juga ditegaskan dalam Al-Quran, wal asbat. Akan tetapi bagi mereka yang 10 itu saudaranya Nabi Yusuf langsung ya, putra-putranya Nabi Yakub, saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang 10 orang selain Binyamin ya, yang ke-11 ya, Binyamin itu, mereka yang 10 itu tidak mungkin menjadi nabi karena sudah melakukan perbuatan dosa pada saat ya, mereka menzalimi Nabi Yusuf, memukuli Nabi Yusuf dan melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur sehingga terpisah dari ayahnya Nabi Yakub, sampai Nabi Yakub bersedih karena kehilangan putranya Nabi Yusuf. Dan pada akhir ya, hayat beliau sebelum ya, beliau meninggal masih bisa bertemu kembali dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf menyembuhkan kebutaan yang beliau alami karena sering menangis karena kesedihan kehilangan Nabi Yusuf itu sehingga mengalami kebutaan. Akhirnya Nabi Yusuf mengirimkan bajunya untuk Nabi Yakub dan diusapkan baju itu oleh Nabi Yakub ke mukanya, ke muka beliau, ke mata beliau, sehingga kembali bisa melihat lagi. Ini adalah dalil bagi kita tentang kebolehan bertabarruk ya, mengambil keberkahan yang Allah jadikan pada sesuatu yang sudah pernah disentuh oleh Nabi atau seorang wali, untuk keberkahannya itu supaya kita peroleh, kita dapatkan dengan menyentuh benda tersebut, menyentuh peninggalan Nabi atau wali tersebut, maka itu hukumnya adalah suatu hal yang dibolehkan dan bukan kemusyrikan. Wallahu a'lam bissawab. Selesai pembahasan tentang makna dua kalimat syahadat. Alhamdulillah di akhir bulan Rabiul Awal ini, setelah kita laksanakan peringatan Maulid Nabi, kita bisa menyelesaikan pembahasan tentang makna syahadat yang kedua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.